Peternak rakyat terjepit di tengah ambisi besar industri pangan. Kontras yang terjadi hari ini. Di satu sisi, dan antara Indonesia resmi memulai proyek pembangunan peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung kebutuhan MBG. Di sisi lain, Kadin Indonesia juga membuka rencana kerjasama dengan investor dari Cina di sektor peternakan untuk mendukung kebutuhan program yang sama. Narasinya terdengar besar: ketahanan pangan, peningkatan produksi, investasi, hilirisasi, modernisasi peternakan. Namun pada saat yang hampir bersamaan, peternak rakyat di Magetan turun melakukan aksi karena harga telur anjlok. Ini menciptakan pertanyaan besar. Kalau produksi terus diperbesar, siapa yang menjamin pasar peternak rakyat tetap hidup? MBG menjadi pemicu ekspansi produksi. Program MBG menciptakan ekspektasi bahwa kebutuhan telur dan daging unggas akan melonjak secara besar. Akibatnya, populasi ditambah, investasi masuk, kandang baru dibangun, produksi dipacu. Masalahnya, produksi unggas tidak bisa direm cepat. Ketika terlalu banyak pelaku meningkatkan produksi secara bersamaan, sementara serapan real belum stabil, pasar langsung mengalami tekanan. Dan yang paling merasakan dan dampaknya biasanya bukan perusahaan besar, tapi peternak rakyat. Sebenarnya persoalannya bukan hanya MBG, masalah besarnya adalah sistem. Sistem peternakan Indonesia belum siap menghadapi lonjakan produksi. Contohnya, data supply demand belum presisi, kontrol populasi masih lemah, distribusi belum merata, industri pengolahan telur belum kuat, dan pasar rakyat menjadi penampung utama surplus produksi. Akibatnya, sedikit kelebihan produksi saja bisa langsung menghancurkan harga di tingkat peternak. Krisis terjadi berulang dengan pola yang hampir sama, maka masalahnya bukan lagi sekedar siklus alamiah pasar, tapi ada indikasi kegagalan tata kelola. Dalam industri perunggasan Indonesia, pola ini sebenarnya sudah berulang, yaitu seperti oversupply, harga jatuh, peternak rugi, afkir dini, populasi turun, harga naik lagi, lalu ekspansi kembali, kemudian terjadi oversupply lagi. Artinya, sistem koreksinya masih reaktif, bukan preventif. Khususnya terkait dengan stabilisasi harga telur meningkat peternak di karena MBG, sehingga populasi ayam telur kita di tahun 2026 ini peningkatannya cukup signifikan. Kalau pemerintah memiliki data populasi yang akurat, data DOC yang real time, proyeksi konsumsi peta distribusi nasional, serta instrumen pengendalian produksi yang efektif, maka gejolak ekstrim sebenarnya bisa diperkecil. Secara konsep, pasar memang memiliki siklus, tapi tugas negara di sektor pangan strategis bukan menghilangkan siklus, melainkan meredam dampak destruktifnya, karena telur dan ayam bukan komoditas biasa. Ini menyangkut protein masyarakat, lapangan kerja, UMKM, stabilitas pangan, dan keberlangsungan peternak rakyat. Yang sering dipersoalkan, peternak bukan sekedar harga turun, tetapi kenapa prediksi supply demand lemah? Kenapa ekspansi produksi dibiarkan tanpa kontrol? Kenapa respon kebijakan selalu terlambat? Dan kenapa beban koreksi pasar akhirnya ditanggung peternak paling bawah? Ketika oversupply sudah terjadi besar-besaran, solusi yang muncul biasanya terlambat. Yang dilakukan misalnya seperti pemusnahan DOC, afkir dini, bantuan sosial, pembagian telur secara gratis, atau sering yang dilakukan oleh para menteri yaitu operasi pasar. Padahal itu sifatnya pemadam kebakaran, bukan perbaikan sistem. Peternak bisa saja menerima kerugian akibat gagal produksi disebabkan penyakit, kematian ayam, atau kesalahan manajemen, karena itu masih bagian dari risiko teknis budidaya. Tapi ketika ayam sehat, produksi bagus, manajemen baik, namun tetap rugi karena harga pasar jatuh, rasa frustasinya pasti berbeda. Biaya produksi terus berjalan setiap hari, sedangkan harga jual bisa runtuh dalam waktu singkat.
Yang ditakutkan peternak rakyat adalah ketika krisis berlangsung lama, modal terkuras, hutang menumpuk. Peternak kecil keluar dari usaha, regenerasi peternak lemah, bahkan tidak ada. Sementara perusahaan besar masih punya tuh modal kuat, distribusi pabrik bahkan masih ada, dan daya tahan lebih besar. Akibatnya ruang usaha peternak makin kecil tuh, makin sempit. Peternak rakyat sebenarnya tidak meminta harga selalu tinggi. Yang mereka inginkan adalah harga yang wajar, pasar yang lebih stabil, dan sistem yang mampu melindungi saat krisis datang. Karena kalau krisis yang sama terus berulang, maka yang hilang bukan hanya keuntungan peternak, tapi juga keberlangsungan peternak rakyat itu sendiri.